Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Davis Janwar, absen 13 dari kelas 12 IPSD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah G30 SPKI. Sebuah pengiatan terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia, Gerakan 30 September 1965, PKI atau G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI ini terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat bergantian dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965, tepat tengah malam, dan melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan G30 SPKI dipimpin ketua oleh saat itu yaitu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan Den Aidit. Den Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. Den Aidit, menurut pakar sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto, merupakan dalang utama gerakan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke Lubang Buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantara Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsui Tubun. Sisa jenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di Lubang Buaya. Para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30 SPKI dan ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani meninggal di rumahnya Jakarta Pusat. Rumahnya sekarang menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Yang kedua, ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang ketiga, ada Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang keempat, ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Yang kelima, ada Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang keenam, ada Brigadir Polisi Ketua Karel Satsui Tubun, meninggalnya di rumahnya. Yang ketujuh, ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo. Yang kedelapan, ada Kolonel Katamso Darmo Kusumo. Yang kesembilan, ada Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto. Yang kesepuluh, ada Ade Irman Nasution, putri dari Abdul Haris Nasution, meninggal di rumah. Yang ke-11 ada Kapten Letu Pierre Andres Tendian. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Pemerintah 11 Maret atau Super Semar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.